Saya Amrina, NIM 255. Nama saya Diana Natalia, NIM 260. Perkenalkan, nama saya Sulis Setiawati, NIM 259. Agustina Kaviar, NIM 087. Perkenalkan, nama saya Dea Andari Putri, NIM 286. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar kurikulum, di mana banyak orang beranggapan bahwa kurikulum hanya berkaitan dengan daftar mata pelajaran, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Benarkah demikian? Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu shureire, yang artinya adalah lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Istilah tersebut digunakan dalam bidang pendidikan yang diasumsikan sebagai serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik mulai dari Terdapat 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai daftar mata pelajaran, di mana konsep kurikulum sebagai daftar mata pelajaran biasanya erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Menurut Saylor 1981, artinya apabila peserta didik berhasil mendapatkan ijazah, berarti telah menguasai serangkaian mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa, di mana kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, di mana kegiatan tersebut berada dalam tanggung jawab sekolah, seperti penugasan proyek sains yang dikerjakan di rumah, penugasan wawancara dan observasi, kunjungan museum, dan kebun binatang. Itu merupakan bagian dari kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana atau program belajar. Dimaksudkan isi dan bahan pelajaran yang dimaksud adalah susunan dan bahan kajian untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, awal sampai dengan mengakhiri program pendidikan. Kurikulum juga memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, dan yang kedua digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, kurikulum tidak hanya dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai hingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam perjalanan suatu kurikulum perlu untuk terus-menerus ditelaah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia setelah Indonesia merdeka, setidaknya kita telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum. Dan dari 10 kurikulum tersebut, jika dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana pembelajaran dimulai dari kurikulum 1947 sampai 1968. Mari kita bahas satu persatu. Kurikulum 1947 dikenal dengan istilah rencana pembelajaran 1947. Kemerdekaan Indonesia menjadi dasar pembaruan sehingga ingin menumbuhkan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia dan membentuk karakter masyarakat yang merdeka. Aspek yang ditekankan pada kurikulum ini adalah kesadaran bernegara, bermasyarakat. Kemudian diperbarui lagi di kurikulum 1952. Dalam kurikulum ini, selain adanya sekolah rakyat 6 tahun, juga dibuka kelas masyarakat untuk yang tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Kelas masyarakat mencangkup pembelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Kembali disempurnakan lagi sistem kurikulum di Indonesia menjadi kurikulum 1964. Dari sisi akademik, kurikulum ini menerapkan subject centered curriculum.
di mana setiap mata pelajaran berdiri sendiri. Dikenal juga istilah Pancawardhana, karena kurikulum mencakup 5 aspek kehidupan, yaitu moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Kemudian kurikulum 1968. Pada 1968 ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dalam kurikulum ini menekankan pada keterhubungan ilmu antar satu jenjang dengan yang lainnya. Yang kedua, kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, dimulai dari kurikulum 1975 sampai 1994. Pada kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Proses pembelajaran lebih menekankan pada efektivitas waktu dan metode pembelajaran sehingga mencapai target pembelajaran. Peran guru di dalam kelas lebih dominan, melakukan latihan atau drill sehingga hasil pendidikan diukur dengan mudah secara kuantitatif. Kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek. Terjadi pembaruan kurikulum ini karena adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terkait iptek. Proses pembelajaran yang terjadi yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya kurikulum 1994 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Siswa lebih banyak memahami materi dan segera dinilai sehingga siswa mampu menerima pengetahuan lain. Pembagian waktu dalam 1 tahun ajaran menjadi catur bulan. Jenis yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 sampai 2013. Kurikulum berbasis kompetensi 2004 fokus pada pencapaian kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Adanya pembelajaran pakem dan CTL. Yang kedua adalah KTSP 2006. Perbedaan yang paling menonjol dengan kurikulum sebelumnya adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan, kondisi siswa, serta kondisi sekolah. Pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir kurikulum K13 nih yang sedang kita gunakan. Kurikulum K13 ini mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, interaktif, jejaring, dan juga aktif. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Menurut Wina Sanjaya 2008, peran kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peran konservatif. Sesuai dengan artinya ya, bahwa kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih sesuai dengan masa kini. Jadi, mempengaruhi dan membina perilaku manusia yang sesuai dengan nilai sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Kemudian ada peran kreatif, yang mana menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan suatu kebaruan yang harus dan yang sesuai dengan perubahan. Nah, jadi dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan, serta cara pandang baru yang dibutuhkan siswa untuk masa depannya. Kemudian yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Nah, kita ketahui bahwa nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat akan terus berkembang dan mengalami perubahan. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang diwariskan. Jadi dalam proses pengembangan kurikulum ini, ketiga peran tersebut harus berjalan dengan seimbang. Nah, dalam menyelaraskannya, kita atau guru nantinya menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan semua pihak pun berproses untuk pendidikannya. Jadi dalam proses pengembangan kurikulum ini, ketiga peran yang telah saya sebutkan tadi harus berjalan dengan seimbang. Nah, untuk menyelaraskan peran tersebut,
menjadi tanggung jawab semua pihak dalam proses pendidikan, termasuk guru. Kemudian fungsi kurikulum menurut McNeil 2006, yang mana yang pertama fungsi pendidikan umum, yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang baik sebagai warga negara dan warga dunia yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada suplementasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan yang seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian ada eksplorasi, yang mana melalui fungsi tersebut peserta didik diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk belajar tanpa adanya paksaan. Jadi oleh sebab itu guru harus mencari dan menggali bakat peserta didik yang dihadapi. Kemudian ada fungsi keahlian, yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Nah, tabel tersebut menunjukkan bagaimana setiap komponen saling berkaitan yang memiliki keterpaduan antara satu sama lain. Jadi bagaimana tujuan akan memberikan arahan pada materi, aktivitas belajar, dan juga evaluasi. Begitu sebaliknya. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum sangat jelas memberikan petunjuk. Ya, kemudian ada juga isi, yaitu merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, keterampilan. Penetapan ini juga dipilih nantinya akan bergantung pada sifat-sifat materi dari suatu kurikulum. Yang ketiga yaitu strategi yang digunakan atau yang dipilih dalam implementasi kurikulum, yang nantinya akan mempertimbangkan komponen tujuan, isi, dan kesesuaian tingkat perkembangan peserta didik ya. Kemudian yang terakhir yaitu komponen evaluasi, ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi suatu kurikulum secara keseluruhan. Mana hasil dari evaluasi nanti dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum. Menurut Seller dan Miller, mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Rangkaian kegiatan itu digambarkan seperti di bawah ini. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum seperti misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi itu, selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya, hingga membentuk siklus. Konsep pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama, kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, bisa diartikan juga kurikulum sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan sebuah proses belajar mengajar. Sebagai sebuah pedoman, kurikulum ideal memegang peran yang sangat penting. Melalui kurikulum ideal, guru setidaknya dapat menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. 2. Menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan atau penguatan kompetensi. 3. Menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan. 4. Menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi. Yang kedua, kurikulum tersembunyi. Ada dua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai hidden kurikulum itu, yaitu aspek yang relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Aspek yang relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menemukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan.
Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada beberapa jenis relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal bisa diartikan sebagai setiap tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang mencakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang bersifat fleksibel artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan dalam kondisi yang ada dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Apabila kurikulum tidak memiliki fleksibilitas yang memadai, maka kurikulum akan sulit diterapkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini diperlukan adanya kerjasama antara pengembang kurikulum antar jenjang sehingga terjaga tujuan dan pelaksanaannya. Yang keempat, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, faktor guru. Faktor guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum, karena guru merupakan orang yang secara langsung bersentuhan dengan murid dan melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang kedua, faktor peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik bisa memilih sendiri pengalaman belajar yang diinginkan dan diterima, tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum secara resmi. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Dibutuhkannya media pembelajaran seperti buku teks yang disediakan oleh sekolah, kemudian lingkungan masyarakat dan pemerintah juga dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana belajar seperti perpustakaan, laboratorium, sportorium, serta berbagai macam lingkungan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru hendaknya membuat budaya baru di lingkungan sekolah yang akan mendukung proses pengimplementasian kurikulum. Yang kelima, faktor budaya dan ideologi, di mana dalam pengimplementasian kurikulum hendaknya tidak mencabut akar budaya masyarakat setempat yang menjadi tempat tinggal peserta didik. Sebaiknya, budaya-budaya yang telah ada di daerah setempat disesuaikan dengan kurikulum agar bisa menguatkan budaya di masyarakat. Selanjutnya, strategi dan tantangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah strategi pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu kesiapan guru menerima perubahan. Di antara banyaknya perubahan yang terjadi dengan cepat, terkadang kita sulit untuk berubah dan mau berubah. Contohnya, sulit berubah dari cara mengajar yang begitu-begitu saja tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Smirman mengatakan bahwa resistensi yang dialami oleh guru dikarenakan model mental dan jiwa guru telah menolak terhadap perubahan. Begitu pula sistem yang terjadi, sehingga diperlukan kondisi perubahan mental yang kuat dan perubahan model mental. Lalu, keterbukaan pola pikir. Pola pikir mempengaruhi berbagai macam perilaku yang dihasilkan oleh manusia. Sebuah pola pikir tetap atau fixed mindset atau menganggap kreativitas adalah bawaan. Kemudian ada pola pikir growth mindset yang menganggap kegagalan adalah tantangan. Jadi, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh akan selalu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, bonus demografi adalah keadaan di mana sumber daya manusia dalam usia produktif 15-64 tahun lebih banyak daripada usia non-produktif. Bonus demografi bisa menjadi anugerah apabila bisa dikelola secara baik. Keadaan bonus demografi Indonesia pun tidak luput dari masalah. Di antara permasalahan bonus demografi adalah tingkat pemerataan pendidikan yang masih rendah.
Yang kedua, perubahan teknologi yang begitu cepat, namun kemampuan kita untuk beradaptasi masih belum mencukupi. Untuk mengatasi kesenjangan antara adaptasi manusia dengan perkembangan teknologi adalah dengan memasukkan teknologi di ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk belajar. Guru harus menyadari dan memperhatikan aspek-aspek dalam pengolahannya tanpa merasa peran guru digantikan oleh peran teknologi. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi dan perubahan kebijakan pendidikan. Dampak dalam globalisasi yang menuntut perubahan, maka pemerintah seperti berusaha untuk menyesuaikan pendidikan sehingga akan terjadi perubahan kurikulum. Dan yang keempat, menurut UNESCO, tujuan pendidikan abad 21 membutuhkan berbasis sintesis yang tinggi, sebuah keterpaduan baru, kebutuhan individual dan tanggung jawab sosial. Menurut Jennifer Nicholas, prinsip yang harus diterapkan pendidikan abad 21 adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian, untuk meningkatkan mutu pendidikan harus selalu berkolaborasi dengan lembaga lain. Proses belajar harus dikaitkan kehidupan sehari-hari. Dan sekolah harus berintegrasi dengan lingkungan sosial.